Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wahyu Noviana, NIM 192111133. Saya dari kelas HES 3D. Saya di sini akan menjelaskan tentang dalalah. Subtema yaitu pengertian dalalah. Pengertian dalalah sendiri ada dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Dan macam dalalah. Macam dalalah sendiri ada dua. Yang pertama, dalalah wadhihah atau lafal yang jelas. Dan yang kedua, dalalah ghairu wadhihah atau lafal yang tidak jelas. Dalalah wadhihah atau lafal yang tidak jelas sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama zahir, yang kedua nas, yang ketiga mufasyar, yang keempat muhkam. Dan dalalah ghairu wadhihah atau lafal yang tidak jelas juga dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama khafi, yang kedua muskil, yang ketiga mujmal, yang keempat mutasyabih. Yang selanjutnya yaitu pengertian dan macam dalalah. Secara bahasa, dalalah yaitu berasal dari bahasa Arab yang merupakan masdar dari dalalah atau dalalatun, yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Sedangkan secara istilah, dalalah yaitu penunjukan suatu lafal, nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Macam dalalah yaitu yang pertama, dalalah wadhihah atau lafal yang jelas, merupakan petunjuk yang dengan sengaja dibuat oleh manusia untuk suatu isyarah atau tanda berdasarkan kesepakatan. Sedangkan dalalah ghairu wadhihah atau lafaz yang tidak jelas merupakan nas yang bentuknya itu sendiri tidak bisa menunjukkan kepada arti yang dimaksud daripadanya. Yang selanjutnya yaitu macam dalalah wadhihah. Yang pertama zahir. Zahir merupakan lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung, sebagaimana dicontoh di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang dimana dalam ayat tersebut mengandung arti bahwa dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara zahir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba, walaupun pada asalnya tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafal zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis dan mentakwilkannya. Selanjutnya yaitu yang kedua, nas. Nas merupakan lafal yang menunjukkan pada hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dikhususkan, ditakwil dan dinaskan atau dihapus dan dibatalkan. Seperti contoh di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Di dalam ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi makna ini bukan maksud utama ayat itu. Maksud utama ayat itu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama. Hal ini karena ayat itu berbantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebutkan juga di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam nas, ayat ini adalah jual beli tidak sama dengan riba. Yang selanjutnya mufasyar. Mufasyar yaitu lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah atau penunjukan yang tegas dan jelas, sehingga penunjukannya itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis, tetapi dapat dinaskan ketika masya Rasulullah.
Seperti contoh di dalam Quran Surat An-Nur ayat 2, yang dimana di dalam Quran tersebut mengandung arti bahwa perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 dalil dera. Hukum mufasyar adalah wajib, mengamalkannya sesuai dengan lafaznya. Yang selanjutnya yaitu mahkam. Muhkam yaitu lafaz yang menunjukkan kepada makna dalalah dengan jelas, qat'i, dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil atau dinaskan. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafaz, yaitu contoh dalalah macam dalalah ghairu wadhihah. Yang pertama yaitu kafi. Kafi merupakan lafaz yang dari segi penunjukannya kepada makna jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna kepada kasus tertentu. Contoh di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38, yang dimana ayat tersebut terdapat bacaan wasi'atu yang berarti sudah jelas, yang dimana ayat tersebut menjelaskan tentang laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Ayat di atas sudah cukup jelas mengenai saksi yang diterima kepada seorang pencuri, namun akan timbal ketidakjelasannya jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet dan penjamret. Yang selanjutnya muskil. Muskil merupakan lafaz dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memaknai lafaz tersebut, di mana lafaz ini mulai tidak jelas dan mengandung makna yang beragam. Seperti contoh juga di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228, yang dimana ayat tersebut menjelaskan tentang wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Menurut ulama Hanafiyah, quru diartikan dengan masa haid, sedangkan menurut Syafi'ah, quru diartikan dengan masa suci. Kata quru sendiri mempunyai makna yang beragam dan berbeda. Yang selanjutnya yaitu mujmal. Mujmal yaitu lafaz yang mengandung makna secara global di mana maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafal itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana terdapat contoh di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Di dalam ayat tersebut yang dimana wa aqimu sholah wa aqimu zakah, dan menjelaskan tata cara siapa, tidak dijelaskan, harus membutuhkan lafaz yang lain. Yang selanjutnya mutasyabih. Mutasyabih merupakan lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan dalil yang menjelaskannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.